Ada begitu banyak manfaat dari dewa bawaan. Apakah kamu keberatan dengan kanonisasi ini? Raja Tians melihat sekeliling. Dan meskipun banyak orang terkuat di gerbang iblis iri, tidak ada yang keberatan. Lagi pula, meskipun dewa pedang bawaan ini hanya ada di ranah Kaisar Dewa, tidak masalah untuk membunuh Kaisar Dewa. Di pas pemanggilan, para dewa dan yang kuat biasanya disebut letnan dan jenderal parsial. Ditambah dengan potensi para dewa bawaan, untuk menarik Raja Surga, ia menaikkan pahala 1 tingkat, tidak masalah. Tetapi saya harus mengatakan bahwa banyak pembangkit tenaga Protoss masih sedikit cemburu di hati mereka. Bagaimanapun, mereka telah berkultivasi sampai pada titik ini. Itu adalah langkah demi langkah. Dan mereka semua telah mengalami hidup dan mati. Namun, meskipun kelahiran dewa bawaan jarang terjadi dan membutuhkan penciptaan langit dan bumi, tidak ada bahaya bagi dewa bawaan itu sendiri. Tetapi banyak orang kuat tidak tahu. Jika Qin Yichen tahu pikiran mereka, dia harus tersenyum. Apakah Anda di sini selangkah demi selangkah? Seolah-olah saya di sini setelah hari itu, Anda bisa melawannya. Pada saat ini, Raja Tians mengalihkan pandangannya pada Qin Yichen lagi. Teman kecil Feng, apakah Anda bersedia menjadi anggota istana kekaisaran saya dan mempercepat dunia? Qin Yichen ragu sejenak sebelum mengangguk ragu. Ini baik. Berikan perintah. Saya melihat Raja Tianqi juga tiba-tiba bangkit, dengan tanda tambahan di tangannya, seolah-olah dia sudah siap. Di mana Jenderal Tianxing? Ini adalah perintah umum dari gerbang iblisku. Jenderal Tianxing, tuangkan pedangmu ke dalamnya. Saya melihat bahwa token itu terukir dengan kata, Sing Sing, dan bagian depannya adalah Kaisar Ke. Dengan masuknya kekuatan pedang Qin Yichen, kata Tianxing menjadi jelas dan tajam. Dan di kedua sisi aula, banyak orang kuat di pas pemanggilan berlutut dengan satu lutut. Tianzuo Shenjun, lihat Jenderal Tianxing. Letnan ke-9, lihat Jenderal Tianxing. Lihat Jenderal Tianxing. Melihat adegan ini, Qin Yichen tampaknya terpana, seolah-olah membaca dalam benaknya apa yang baru saja diajarkan Kaisar Tians padanya. Dan buru-buru melangkah maju dan membantu. Rekan-rekan jubahku, tolong segera bangun. Bahkan Zheng Chu Daozun juga melangkah maju, melakukan upacara tingkat, dan menepuk telapak tangan kanannya di tengah-tengah hatinya. Itulah posisi hati ilahi, Tianxing. Di masa depan, Anda dan saya semua akan menjadi jubah yang sama. Ketika kita adalah musuh yang sama, kita akan naik bersama dunia. Saya melihat Raja Tianqiling menepuk bahu Qin Yichen. Tianxing, ketika Anda pertama kali memasuki dunia, Anda akan menjaga pas ke-9 dengan Zheng Chu mulai sekarang. Di masa depan, Anda akan membangun pertempuran dan membiarkan Anda memimpin 3 pasukan. Qin Yichen tertegun. Tetapi ketika banyak orang kuat di kota Demon Gate melihat ini, mereka tahu bahwa pembunuhan komandan berarti bahwa Jenderal Tianxing ini tidak memiliki kekuatan nyata, tetapi mengikuti Jenderal Zheng Chu terlebih dahulu. Namun, para dewa tidak menertawakan kemalangan. Mereka hanya berpikir itu normal. Lagi pula, pada saat ini, Dewa pedang bawaan sepertinya tidak tahu banyak tentang kata yang benar. Adapun hasil ini, Qin Yichen sudah mengharapkannya, dan segera mengangguk setuju. Setelah jenderal diangkat, Raja Tians berkata lagi, hari ini, Raja datang ke celah ke-9. Selain ditunjuk oleh jenderal, ada satu hal yang lebih penting. Aku percaya bahwa banyak saudara sudah tahu bahwa formasi penjaga klan Dewa Bihai akan segera hancur. Dan istana kaisar kita dan semua pasukan harus bersaing dengan ras Dewa Bihai. Pada awalnya, Dao Zun tampak serius, tetapi menilai dari penampilannya, dia sepertinya sudah tahu masalah itu sejak lama. Tapi Qin Yichen tidak tahu apa-apa, dan Raja Tians melihat ini dan menjelaskan, Bihai God Clan, lebih dari 800.000 tahun yang lalu, dia dikuasai dan berani mengacaukan langit dan membuat gelombang. Di masa lalu, Yang Mulia dan Yang Mulia Kaisar Langit menindas para penjahat Bihai hingga punah, dan sekarang mereka akhirnya berhasil menembus tanah klan mereka. Sebagai apa yang disebut sukses dan gagal, harta klan-klannya secara alami akan menghadiahkan kalian, saudara-saudara. Saudara-saudara, pergi ke klan Dewa Bihai berbahaya. Dan itu tidak kecil. Aku tidak akan mengatakannya, saudara-saudara tahu itu. Tapi kemuliaan dan kekayaan juga ada di sana. Yang Mulia sudah memerintahkan agar semua harta yang ditemukan di klan Dewa Bihai milik kalian bersaudara. Jika kau kembali hidup-hidup, Yang Mulia akan memberi hadiah lebih banyak untukmu. Qin Yichen memahaminya. Bihai Protoss adalah ras yang dikalahkan dalam pertempuran terakhir antara Kaisar Surga, dan kekalahan itu sangat menyedihkan dan jelas. Formasi penjaga hancur. Dan Raja Tians datang ke sini untuk memanggil kekuatan besar Kaisar Ke Palace untuk menjelajahi klan Dewa Bihai. Tianji juga berteriak di sampingnya, rekan-rekan jubahku. Ada total 30.000 dewa dan setan dari Demon Pass. 9 perbatasan-perbatasan. Setiap pas memiliki 3.000. Yang 3.000 bersaudara, maukah kamu pergi ke Tianhe dan Laut Biru untuk berenang? Banyak orang kuat di tingkat 9 ragu-ragu, dan beberapa ingin mencoba.
Meskipun Bihai Protoss direduksi menjadi kekalahan, bahkan tanah klan hancur, dan itu bukan kaisar, tetapi karena berani bertarung untuk posisi kaisar, itu jelas bukan klan yang lemah. Meskipun klan dihancurkan, bahaya di dalamnya bahkan jelas bagi banyak orang kuat. Di antara klan Bihai, pasti ada bandit jahat. Ekspresi Feng Tianxing datar, tapi Qin Yichen merasakan sentuhan emosi. Pertempuran antara Kaisar Surga, pemenang dan pecundang, ini adalah akhir dari kegagalan. Pada awalnya, melihat keraguan-raguan banyak prajurit, Tianji hanya berteriak, Anda adalah Jenderal Zheng Wan dari Pas ke-9, sebagai contoh. Lagi pula, ada 2 tongkat kayu lagi di tangan Tiangui. Kami ingin mengirim total 5 Dao Zuns ke Dimen Pas. Komandan ini mengirim seekor anjing untuk pergi. Kamu memiliki 9 pas, dan total 4 dipilih. 8 rintangan yang tersisa telah ditarik. Dan masih ada 2 lot yang tersisa. Yang satu berjalan dan yang lainnya tetap. Terserah Anda. Tanda kayu dipegang oleh Tian Qi. Zheng Chu Daozun tidak memiliki petunjuk sama sekali. Jadi dia hanya bisa mengambil napas dalam-dalam dan melangkah maju untuk meraih lotre. Setelah beberapa napas, Zheng Chu Daozun melihat tanda kayu di tangannya. Wajahnya khusyuk. Dan dia melengkungkan tinjunya dan berkata, Jenderal terakhir adalah awal. Saya bersedia untuk bergegas ke Tianhe dan Laut Biru. Dan mempromosikan pamor Istana Kaisar. Hasil lotre sudah jelas. Mengenai hasil ini, Zheng Chu Daozun tidak merasakan nasib buruk, juga tidak merasa beruntung, hanya menatap Qin Yichen. Dia pergi. Siapa yang akan duduk di pas ke-9? Berikan pada Dewa Pedang bawaan ini. Kekuatannya cukup. Anda bisa duduk dan bermain. Bukan hanya kekuatan Anda sendiri. Tetapi setelah diam lama, Qin Yichen tiba-tiba berkata, Bihai Gatrace, apakah ada banyak harta? Pada masa-masa awal, Pendeta Tao hanya ingin menganggukkan kepalanya. Dan ras yang berani memperjuangkan posisi Kaisar Surga secara alami sangat diperlukan. Tetapi tiba-tiba menyadari sesuatu. Tuanku, bunuh yang ganteng. Apakah Anda ingin Tianxing berjalan bersama saya? Lengan kanan Kaisar Kepeles saling memandang. Dan itu agak sulit untuk diputuskan. Perintah yang diberikan oleh Kaisar Ke adalah mengirim 10 Taois yang kuat. Di ranah, Qin Yichen adalah Kaisar. Itu bisa dihitung di antara 3.000 tempat di tingkat ke-9. Tianyi diam-diam mentransmisikan suara, strategi surgawi. Para dewa bawaan dapat bertemu dan tidak dapat dicari. Jika mereka belum mengembangkan ambisi mereka, mereka akan dihancurkan di langit dan Laut Biru. Yang Mulia takut menyalahkan saya karena menunggu. Raja Tians juga memiliki keprihatinan ini. Melihat mata Dewa Pedang bawaan berkilau ketika dia mendengar harta itu, Raja Tians tidak bisa menahan keraguan.